Dari dalam penjara, Rizik Syihab menyerukan kepada para pengikutnya yang masih tersisa untuk memboikot Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan mantan Pangdam Jaya yang sekarang menjadi Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Pertanyaannya sekarang, apa pengaruhnya? Memang siapa Rizik Syihab dan FPI ini bisa memboikot acara dari Kapolda dan Pak Dudung yang sekarang jadi Pangkostrat? Pengaruhnya apa? Nggak ngaruh sama sekali. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada yang menarik, ada berita yang sangat menggelikan. Itu datangnya dari tahanan Bareskrim Mabes Polri, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Nah, dari dalam penjara, Rizik Syihab menyerukan kepada para pengikutnya yang masih tersisa untuk memboikot Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan mantan Pangdam Jaya yang sekarang menjadi Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Rizik Syihab menyerukan kepada pendukungnya untuk memboikot Pak Dudung dan Pak Fadil Imran. Mereka dilarang untuk mengundang kedua pejabat itu. Bahkan Rizik Syihab juga menyampaikan bahwa kalau ada acara, kebetulan dua pejabat tadi, Pak Dudung dan Pak Fadil datang, orang-orang pengikutnya harus bubar. Ini terkait dengan tewasnya 6 orang laskar FPI yang terjadi di kilometer 50 pada waktu mengawal Rizik Syihab yang berusaha untuk menghindari panggilan hukum waktu itu. Saya tetap mempunyai keyakinan ini adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan pembunuhan. Itu kalau menurut saya. Nah, di samping itu saya yakin Rizik Syihab bukan hanya masalah terbunuhnya 6 laskar FPI, tapi juga ada dendam pribadi yang sangat kuat gitu. Karena pada saat sebelum dia datang, baliho-baliho di seluruh Jakarta dan sekitarnya diobrak-abrik, dicopoti oleh tentara atas perintah Pangdam Jaya waktu itu, Dudung Abdul Rahman. Ini membuat Rizik Syihab sakit hati, gitu, luar biasa. Dan hanya seorang Dudung Abdul Rahman yang berani membuat statement tegas, kalau perlu FPI dibubarkan kalau membuat onar. Memang FPI itu siapa? Nah, ini luar biasa. Apa yang dikatakan Pak Dudung itu membuat moral kaum akal sehat di negeri ini bangkit karena merasa ada seorang pejabat negara dari TNI yang selaras untuk menjaga NKRI. Ini yang membuat Rizik Syihab tidak berkutik. Jadi ketegasan seorang Dudung Abdul Rahman waktu itu membuat Rizik Syihab tidak habis pikir, karena mungkin sangat tidak diperhitungkan ketegasan dari seorang Dudung Abdul Rahman. Ini kayaknya membuat Rizik Syihab sakit hati sampai sekarang. Nah, terkait dengan Pak Fadil Imran, pasti Pak Fadil ini adalah orang yang tanpa kompromi. Beliau ditarik oleh Kapolri waktu itu
dari Kapolda Jawa Timur dipindahkan menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Nana Sujana, karena saya yakin Pak Kapolri waktu itu mempunyai keyakinan kuat bahwa seorang Fadil Imran dengan segala track recordnya mampu mengendalikan Kantipmas di Jakarta, dan ternyata terbukti. Seorang Fadil Imran Kapolda berani untuk memberikan ultimatum kepada Rizik Syihab dan kawan-kawan kalau tidak mengindahkan panggilan hukum yang dikenakan pada mereka. Selama ini Rizik Syihab dan kawan-kawan seolah-olah menjadi kelompok yang untouchable, tidak tersentuh hukum. Tapi akhirnya di tangan seorang Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, arogansi Rizik Syihab dan kawan-kawan runtuh berkeping-keping. Duet maut antara Dudung Abdurrahman dan Fadil Imran di Jakarta itu membuat Rizik Syihab dan FPI tidak berkutik, dan akhirnya menurut saya ini yang menjadi pertimbangan kuat pemerintah berani mengeluarkan suatu surat pelarangan bagi Ormas FPI, Front Pembela Islam, karena memang harus kita akui Front Pembela Islam FPI ini memang kental sekali dengan aroma kekerasan. Kadang-kadang sering mengangkangi hukum. Ini yang terjadi. Nah, dari kejadian ini Rizik Syihab mengancam, memboikot kegiatan, jangan sampai mengundang Pak Dudung dan Pak Fadil Imran. Bahkan kalau ada kedua beliau ini, orang-orang FPI harus bubar. Pertanyaannya saya sekarang, apa pengaruhnya? Memang siapa Rizik Syihab dan FPI ini bisa memboikot acara dari Kapolda dan Pak Dudung yang sekarang jadi Pangkostrat? Pengaruhnya apa? Nggak ngaruh sama sekali. Saya yakin kedua beliau, Pak Dudung Abdurrahman dan Pak Fadil Imran, tersenyum geli melihat boikot yang dilontarkan oleh pentolan mantan FPI ini. Karena hampir tanpa makna, seperti berteriak-teriak di ruang hampa, yang mendengarkan kan hanya pendukungnya saja. Pengaruh tidak? Sama sekali tidak. Jadi ini adalah peristiwa yang menarik buat saya. Seorang tahanan berani-berani memboikot pejabat dari TNI maupun Polri. Si Rizik Syihab ini kepedean, overconfidence menurut saya. Seolah-olah seruannya itu mempunyai pengaruh signifikan, padahal belas nggak ada apa-apa. Paling yang mendengarkan hanya kelompok-kelompok petamburan, hanya itu saja. Pengaruhnya tidak. Yang rugi siapa? Yang rugi kelompok mereka sendiri. Bukan Pak Dudung, bukan juga Pak Kapolda. Tidak ada pengaruh apa-apa. Ini yang harus saya sampaikan, hati-hati membuat narasi atau seruan-seruan yang akhirnya ditertawakan orang. Ya seperti sekarang inilah. 99,9% rakyat Indonesia tertawa ngakak melihat boikot dari Rizik Syihab. Karena ya akan dianggap angin lalu dan sama sekali tidak akan punya pengaruh apa-apa. Sekali lagi saya katakan, Rizik Syihab telah terjangkiti virus kepedean yang akut. Mudah-mudahan di dalam penjara Rizik Syihab menyadari hal ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan seruan boikot Rizik Syihab kepada Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sekarang menjadi Pangkostrat dan Inspektur Jenderal Polisi Dr. Fadil Imran yang sekarang menjadi Kapolda Metro Jaya. Seruan boikot yang hampir tanpa otot, jadi sia-sia dan tanpa makna. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Rizik Syihab. Apakah hari ini Anda sudah membaca berita-berita yang menarik
dari berbagai angle yang luar biasa, banyak sekali, mulai politik, sosial, budaya, olahraga, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Kalau belum, saya sarankan Anda membuka kabnews.id. Ini adalah media online yang ditulis secara in-depth reporting, sangat dalam, objektif, dan independen. Saya persilahkan Anda membuka kabnews.id. Di sini kami menyajikan berita yang objektif, mandiri, dan independen. Ini yang penting. Baiklah sahabat Indonesia, sekarang sudah musim hujan, hati-hati, tetap berkegiatan seperti biasa, tapi jangan lupa menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.